This meeting is being recorded. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 dengan metode Kopras. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan hasil dari kelompok kami, yaitu sistem pengambilan keputusan dengan metode Kopras. Dengan anggota kelompok yang pertama ada Aini Nabila, ada saya sendiri Violina Rosyafia, ada Muhammad Rifki dan Ridho Widirahmanda. Pada materi yang pertama, yaitu Rifki, dengan topik deskripsi dan data. Kepada Muhammad Rifki, kami persilakan. Baiklah, boleh di-share dulu website. Ya, untuk website kami ini menggunakan bahasa pemrograman PHP yang didukung dengan menggunakan HTML, CSS sebagai front end-nya. Jadi latar belakang kami membuat sistem ini ialah untuk menentukan rumah makan yang tepat untuk mahasiswa dengan kriteria yaitu harga, jarak, meja, kursi, WC, AC, WiFi, dan juga menu. Untuk penggunaan website ini, boleh di-scroll dulu. Untuk penggunaan website ini, pengguna bisa memasukkan tiap-tiap bobot kriterianya seperti yang tertera pada atas. Dan apabila telah selesai menginput bobot kriteria, user bisa menekan button rekomendasikan untukku. Dan setelah selesai menekan tombol tadi, akan muncul hasil, yaitu dari hasil penghitungan sistem pendukung keputusan dengan metode Kopras dipilih alternatif ke-29, yaitu kantin Buati dengan nilai sebesar 1. Mungkin seperti itu saja dari deskripsi singkat dari website kami. Boleh saya kembalikan kepada Saudari Violinora. Baik, terima kasih untuk Saudara Muhammad Rifki atas penjelasannya. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Ridho, yaitu tentang front end. Kepada Saudara Ridho, dipersilakan. Baiklah, terima kasih atas waktunya Saudari Violinora. Di sini saya akan menjelaskan tentang front end dari website sistem pendukung keputusan menggunakan metode Kopras. Di sini kami memakai berdasarkan dua dari HTML maupun CSS. Yang pertama kami melakukan indexing memakai HTML dari title, subtitle, table, input form maupun button. Dan juga kami juga memberi koneksi kepada style CSS untuk mengstyling indeksnya tersebut seperti ini. Ini juga ada container untuk menampung table, menampung title dan lain-lainnya. Mungkin itu saja dari saya. Saya kembalikan kepada Saudari Vio. Baik, terima kasih untuk Saudara Rifki atas penjelasannya. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Aini Nabila, yaitu tentang backend. Kepada Saudari Aini, dipersilakan. Ya, terima kasih kepada Saudari Vio. Jadi di sini pertama-tama mungkin saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai database yang telah kami rancang untuk sistem pendukung keputusan dengan metode Kopras. Jadi di sini kami membuat database baru yang diberi nama database Kopras. Yang di sini terdapat 3 tabel. Untuk tabel pertama itu adalah menampung alternatif, yang di sini telah ditambahkan 50 alternatif karena di sini kami menggunakan 50 data dari rumah makan sekitar Unsri. Lalu selanjutnya itu adalah untuk tabel kriteria. Untuk tabel kriteria ini kami menggunakan kriteria-kriteria yang di sini ada harga, jarak, meja, kursi, WC, AC, WiFi, dan menu.
untuk menampung kriteria yang digunakan untuk menghitung dengan metode Kopras. Lalu selanjutnya itu adalah tabel skor yang berfungsi untuk menampung nilai-nilai dari setiap kriteria dari ke-50 alternatif tersebut. Di sini untuk tiap-tiap alternatif sudah berisikan nilai dari tiap-tiap kriteria. Di sini ada 50 alternatif, yang tiap-tiap alternatif terdapat 8 kriteria. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai codingan atau kode yang mendukung atau yang membangun sistem pendukung keputusan ini. Di sini kami menggunakan bahasa pemrograman PHP. Yang pertama, itu ada koneksi.php yang berfungsi untuk mengkoneksikan PHP ini dengan database. Selanjutnya untuk langkah pertama itu adalah di sini kami membuat kode untuk menampilkan data atau mengambil data dari database. Lalu selanjutnya itu untuk menginisialisasi variabel array alternatif. Maksudnya di sini itu adalah data-data tersebut selanjutnya akan dibentuk suatu matriks atau array alternatif tersebut. Lalu setelah selesai, kita langsung masuk ke inisialisasi variabel array matriks keputusan Y. Setelah data-data yang telah diambil tersebut diambil dari database, maka selanjutnya dibentuk matriks keputusan X. Untuk langkah pertama itu adalah normalisasi matriks sesuai dengan rumus langkah pertama. Untuk normalisasi matriks rumusnya itu adalah XIJ dibagi dengan sigma XIJ. Maka di sini didapatkan kode untuk menormalisasi matriks. Lalu selanjutnya itu adalah untuk langkah kedua, inisialisasi matriks normalisasi terbobot Y. Untuk rumus dari normalisasi matriks terbobot itu adalah XIJ dikali dengan WJ, yang dimana WJ adalah bobot dari tiap-tiap kriteria. Lalu ini adalah kode untuk langkah ketiga yang merupakan inisialisasi solusi ideal A positif dan negatif, yang dimana untuk rumus langkah ketiga itu adalah menentukan bobot yang cost dan benefit lalu menjumlahkannya. Selanjutnya untuk langkah keempat ini adalah rumus untuk langkah keempat yang berfungsi untuk menghitung bobot relatif. Dengan rumus langkah keempat itu adalah SI plus ditambah dengan sigma SI min dibagi XI min dikali dengan sigma 1 per SI min. Selanjutnya langkah kelima itu adalah menghitung utilitas kuantitatif untuk tiap alternatif sekaligus rankingan. Lalu setelah didapatkan data, maka pengguna atau user akan langsung mendapatkan hasil setelah menekan tombol rekomendasikan untukku. Di sini saya akan mengulangi langkah untuk menggunakan sistem pendukung keputusan dengan metode Kopras. Jadi di sini akan menampilkan ke-50 data yang telah diambil dari database. Lalu di sini user hanya perlu menginputkan bobot kriteria. Di sini saya akan menggunakan bobot kriteria yang sebelumnya sudah digunakan. Lalu selanjutnya, untuk agar dapat mendapatkan hasil yang diinginkan, maka user hanya perlu menekan tombol rekomendasikan untukku. Maka di bawah sekali akan tampil hasil atau alternatif yang telah dipilih oleh sistem dari rekomendasi yang telah dilakukan. Itu adalah dengan alternatif ke-29, yaitu adalah kantin Buwati dengan nilai sebesar 1. Mungkin sekian penjelasan saya kembalikan ke Violinora. Baik, terima kasih banyak kepada Saudari Aini Nabila atas penjelasan tentang back-end-nya. Mungkin itu saja penjelasan tentang aplikasi dari sistem pengambilan keputusan metode Kopras dari kelompok kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.